Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam yang alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dan juga bertolabul ilmi kembali. Insya Allah seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya, yang dimana tentunya kita mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat malam, selamat datang, dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu seluruh peserta kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji pada malam hari ini yang bertepatan di hari Rabu tanggal 4 Desember 2024. Tak terasa Bapak Ibu, kita sudah memasuki penghujung tahun di 2024 ini di bulan terakhir Bapak Ibu ya. Semoga walaupun di penghujung akhir semangatnya tetap terus apalagi nanti menyambut lagi tahun baru berikutnya Bapak Ibu. Dan insya Allah malam hari ini pun seperti biasa kita akan belajar kembali. Kita nanti pun Ustaz Salma akan sharing kembali untuk bedah tajwidnya, yang dimana untuk materinya pun masih melanjutkan dari pekan lalu, yaitu bedah tajwid surah Al-Fajr, yang dimana dimulai dari Al-Fajr. ayat ke-11 berarti ya Bapak Ibu ya. Dan Ya. seperti biasa Bapak Ibu, demi kelancaran untuk kajian pada malam hari ini, mohon izin Bapak Ibu, selama pemaparan materi ataupun penyampaian materi berlangsung nanti, mohon izin untuk seluruh mikrofonnya dinonaktifkan terlebih dahulu Bapak Ibu ya, agar materi dapat tersampaikan dan juga terdengar dengan jelas. Dan nanti, jika sudah dibuka sesi tanya jawab ataupun sesi talaki, insya Allah nanti Gesa akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu semua. Namun sebelumnya Bapak Ibu boleh gunakan fitur raise hand-nya terlebih dahulu di akun Zoom-nya masing-masing ya. Nanti jika namanya Gesa panggil ataupun Gesa sebutkan, mangga Bapak Ibu boleh buka mikrofonnya dan jangan lupa untuk dinonaktifkan kembali. Dan nanti jika ada interaksi saat kelas sedang berlangsung, Bapak Ibu, silakan mikrofonnya boleh dibuka, namun jangan lupa untuk dinonaktifkan kembali agar materinya dapat tersampaikan dengan jelas Bapak Ibu. Semoga dapat dipahami Bapak Ibu ya. Dan mari kita mulai saja pertemuan pada malam hari ini Bapak Ibu dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya Gesa mau sapa kembali. Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa Ustaz? Alhamdulillah sehat Kang Yesa. Kang Yesa gimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ustaz. Seperti kita sebenarnya berada di gedung yang sama, hanya berbeda studio Betul? Ustaz ya. Oke, sepertinya Bapak Ibu pun di sini sudah siap semua, Ustaz Salman pun sudah siap. Mangga untuk waktu tempat, Gesa persilakan Ustaz Salman. Baik, syukron Kang Yesa atas Afwan. waktunya. Alhamdulillah. Kita mulai, sudah siap semuanya? Insya Allah Insya siap Allah Ustaz. siap. Kalau Ustaz. ini, Masya Allah suara-suara mujahidahnya terdengar nih ya. Masya Allah. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu. Kita sama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama memohon berkah
memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan upaya kita melakukan talibul ilmi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menyiapkan sesuatu, menyiapkan perjalanan untuk menuntut ilmu, untuk proses menuntut ilmu, maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang tersebut masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Amin. Kaifa halukum? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah, ini orang-orang yang selalu istiqomah ya, Masya Allah nama-namanya. Tadi saya lihat ya, ini mudah-mudahan kita sama-sama diberikan keistiqomahan. Bapak-bapak semua, saudara-saudara semua yang hadir di sini, Allah berikan keistiqomahan. Allah berikan juga keistiqomahan kepada yang ngisinya ya. Iya. Jadi mohon doanya. Jadi jangan sampai ibunya yang istiqomah, ustadznya nggak istiqomah ya, repot nanti ya, nggak ada yang ngisi jadinya ya. Dia harus dua-duanya kita saling mendoakan kebaikan, kita saling mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesempatan dalam melakukan hal-hal baik nanti insyaallah. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi di kelas besar. Alhamdulillah di kelas akbar bedah tajwid. Masya Allah, kita sudah melewati banyak sekali surah yang sudah kita pelajari. Waktu pertama sekali kita mulai itu dari Quran surah An-Nas. Betul enggak? Mungkin ada di sini yang sudah mengikuti dari awal ya. Ada? Betul. Ada orangnya? Masya Allah. Betul ya, kita dari surah An-Nas, kita belajar dari surah An-Nas, kemudian naik. Sekarang sampai surah Al-Fajr. Alhamdulillah ya. Kita sudah sampai surah Al-Fajr. Mudah-mudahan sampai surah Al-Fajr, nanti sampai surah An-Naba, naik lagi ke juz 29, naik lagi ke juz 28, khotam. Nah, nanti kalau khotam gimana Ustaz? Bubar nggak Ustaz kegiatannya? Oh enggak. Kita masih banyak ilmu ya. Pernah saya sampaikan bahwa yang kita pelajari ini hanya baru 0,00 gitu ya. Masih banyak sekali ilmu yang harus kita pelajari. Salah satunya ilmu di bidang tahsin. Alhamdulillah ini teman-teman yang sudah absen ya, Masya Allah. Ini ada Ibu Semar, ada Pak Susanto, ya ada Pak Alimin nih dari Tegal, Masya Allah. Ini pendatang baru, nah, Pak Alimin, Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya. Mudah-mudahan nanti kelasnya bermanfaat, bisa mendapatkan banyak ilmu. Yang lainnya juga boleh absen ya, dari kota mana, dari daerah mana. Siapa tahu kita daerah yang sama. Nah, seperti itu ya. Tapi tetap mungkin daerahnya berbeda, tapi tetap kita satu langit, satu atap ya. Satu langit nanti insya Allah. Baik, kita sudah masuk ke surah Al-Fajr ya. Nah, terakhir kita sampai ayat ke 10. Ayat 10, Mumtaz. Kita sampai ayat 10. Sebelum kita masuk ke ayat berikutnya, nah, coba kita mereview sedikit ya pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, coba kita murojaah sedikit. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca ayat 10. Nah, kira-kira di ayat 10 ini ya, ada enggak yang namanya hukum lin? Ada enggak? Ada. Yang mana? Ada Ustaz. Ya. Kenapa au disifati dengan lin? Karena harus dibaca lembut. Pengucapannya mudah. Karena mengucapkannya biar mudah gitu ya. Baik. Kenapa Ustaz? Kenapa kalau ada waw sukun sebelumnya fathah itu disifati dengan lin? Jawabannya simple.
Karena kaidahnya yang kita dapati dari ulama-ulama kita seperti itu ya. Wallinu, dan lin itu wawun wa yaun. Waw dan ya sukina ketika dia berharokat sukun, wan fataha dan berharokat fathah. Siapa? Qablahuma, sebelumnya. Nah, wawunya berharokat sukun. Oke, sebelumnya lihat dulu. Kalau sebelumnya fathah, maka dia sifatnya apa? Lin. Jadi gimana bacanya? Kalau lin? Lembut. Lembut ya. Bacanya lembut, bacanya perlahan. Maksudnya gimana Ustaz? Tidak dihentak. Contoh, wa fir'auna dzil autad. Wa fir'au, tidak, tapi dia masuk pelan-pelan. Wa fir'auna dzil autad. Nah, itu lin namanya. Nah, teman-teman, ada satu istilah yang namanya itu isba'. Tahu nggak? Sudah pernah dengar? Isba'. Isba'. Nah, ini. Udah pernah? Sifat itu Ustaz. Nah, isba' itu sifat atau apa Ustadz? Isba' itu adalah seperti cara membaca. Contoh. Mathaluhum kamathalil ladzi istawtaw. Nah, itu isba'. Kenapa Ustadz? Maksudnya gimana Ustadz? Apakah dilama-lamain? Isba' itu dia menambah harokat. Contoh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanya panjang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal. Nah, linya panjang. Secara tidak sengaja dia terpanjang. Contoh lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Jadi q-nya itu panjang. Lailatul qadr. Qadr. Nah, kalau q-nya seperti itu kira-kira berapa harokat itu? 2. Nah, kira-kira 2 harokat. Padahal seharusnya dia berapa harokat? 1 harokat. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Selesai. Nah, itu yang namanya isba'. Jadi yang seharusnya dia 1 harokat, ditambah harokatnya menjadi 2 harokat, itu isba'. Yang seharusnya dia hanya 1 harokat, tapi ditambah isba' namanya. Terus kalau yang ini Ustadz gimana? Kan kita menambah seperti menambah harokat. Wa fir'au. Nah ya, seperti menambah. Apakah itu juga termasuk isba'? Itu bukan. Kenapa? Karena sifatnya memang seperti itu. Jadi wa fir'auna dzil, ya, au. Nah, paham? Untuk lin, ya, cara mengucapkan lin. Nanti jangan sampai kita wa fir'auna dzil auna. Nah, itu beda. Ada cara membaca seperti itu. Kapan? Ketika dia bertasydid. Innahu kana tawu. Nah, tawwaba. Jadi tidak tahu, tidak, tapi tawwaba. Karena dia bertasydid. Beda lagi dengan dia hanya sukun, maka dia disifati lin. Masya Allah, mumtaz. Kalau mad, iwad yang mana? Di ayat 10 ada nggak? Enggak ada Ustaz. Ada. Kalau mad arid li sukun ada? Ada. Yang mana? Akhir. Betul. Kalau qalqalah ada nggak ya? Ada. Yang mana yang qalqalah? Ada. Qalqalahnya qalqalah apa nih? Kubro. Qalqalah kubro. Emang qalqalah ada berapa sih?
Tiga. Lima. Ada 5, Ada 5. Masya Allah. Qalqalah ada 5 ya. Apa saja? 1. Kubro, Kubro. Sugro, 2. Akbar, Sugro. Akbar. Terus apa lagi nih? Sisa 2 nih. Kalau qalqalah ada berapa Ustadz? Ada 2. Ya. Ada 2. Sugro dan kubro. Nanti yang akbar itu masuknya dia ke kubro. Boleh ya, boleh disebut. Ada berapa? Ada 3. Oke. Cuman yang akbar tadi bagian dari kubro. Ya, yang saya tanya tadi berapa jenis qalqalah? Kalau berapa hurufnya? Nah, baru. Ada berapa? Ada 5. kelima, Lima. Ajibri Toko, Ada 5. Ada 5. Apa saja? Bada, Im, dal, o, Qaf. Nah, ya baju di toko. Masya Allah, betul sekali. Nah, terus ada nggak sifat alif lam qamariyah? ada, Ya, Ada yang Dil. mana? Dil Autar, Dil au dil. Nah, ini Dil. alif lam Komaria, qamariyah. Alif lam qamariyah hurufnya apa saja? Alif lam qamariyah Ada hurufnya ada Abad, 14. Ja, Ada 14. Coba yang tahu huruf qamariyah ada apa saja? Abad, Ja, Ha, Ho, A, Gin, Banyak ya. Ada a, ba, ya. Nah, seperti itu ya. Laha, ya, Betul. Huruf-huruf qamariyah apa saja Ustadz? Huruf-huruf qamariyah adalah selain daripada huruf-huruf Samsia. Samsia, ya dan alif. Nah, itu ya. Nanti baru kita cek apa saja huruf-huruf syamsiyah. Nah, berarti itulah huruf-huruf qamariyah. Ya. Huruf qamariyah ada 14, huruf syamsiyah ada 14. Jumlah huruf hijaiyah ada 28, Oke, masih ternyata ya, masih belum kompak kita. Huruf hijaiyah ada berapa? 28, 20, 9. 20, Kecuali alif. 28, baik. 28 itu ada yang menyebutkan. 29 ada yang menyebutkan. 30 juga ada yang menyebutkan. Cuman yang paling banyak diambil riwayatnya ya, hurufnya itu ada 29. Siapa yang bilang? Nah, ini. Imam Al-Jazari. Ini bukan Imam Al-Jazari, tapi Imam Ahmad At-Tibi. Di dalam kitabnya Al-Mufid, beliau mengatakan wa'iddatul hurufi lil hijai tis'un wa ishruna bilam tirai. Coba bacain artinya, tolong. Dan jumlah huruf hijaiyah ada 29 tanpa pertentangan. Nah, jadi sekarang tahu ada berapa jumlah huruf hijaiyah? 29. Sudah hafal hurufnya? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Setelah huruf ghain, huruf apa? Ain. Setelah huruf ghain, huruf Fa. fa. Sebelum huruf qaf, huruf apa? Fa. Fa. Sebelum huruf mim, huruf apa? Lam. Sebelum huruf mim, huruf Lam. lam. Sebelum huruf alif, huruf apa? Sebelum tidak Aku yang pertama Pak. Sebelum huruf alif tidak ada. Ada. karena urutan yang pertama kali diletakkan adalah huruf Alif. alif. Yang nanti apabila diberikan harokat diucapkan apa? Itu tadi ya, adanya tadi betul alif, ba, ta, a, itu betul ya. Tapi kalau alifnya dikasih harokat, apakah tetap disebut alif? Tidak hamzah. Tidak, tapi dia disebut dengan Hamzah. Setelah huruf shin, huruf apa? Setelah huruf shin. Sod ya. Setelah huruf shin itu huruf sod ya. Sin, shin,
Sod, Sin, shin, to, shot, to, ain, loin. ain, Nah, loin, ya, fa. Allah. Ya, baik, kita kembali lagi ke yang tadi. Jadi ada berapa jumlah huruf alif lam qamariyah? 14. Ada 14. Kalau yang 29 tadi semua huruf Hijaiyah. hijaiyah. Iya. Baik, kita murojaah dulu ya dari ayat 1 sampai ayat 10, nanti ayat 11-nya kita bahas. Oke, yang boleh buka Al-Qur'an, yang sedang bisa megang Al-Qur'an, dipegang Al-Qur'annya, kita baca ya. Nah, misalkan ada yang sedang tidak boleh megang Al-Qur'an, ya. Nah, boleh lihat di layar insyaallah. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Coba. Ketika kita mengucapkan hi, ya, itu jangan dulu masuk ke hidung suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mengucapkan huruf mim baru masuk him. Nah, ya. Coba ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Wal layalin Betul. Kasratain bertemu dengan huruf waw, hukumnya idgham bi guna. Jadi betul-betul rasain ya dia masuk ke hidung. Walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Wal-laili idza yasr. Wal-laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Khusus di sini dia ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan boleh dibaca tebal, ada yang mengatakan boleh dibaca tipis, dan yang paling masyhur ya, paling banyak diambil ini dibaca tipis. Apanya Ustaz? Ro-nya. Lidhi hijr. Nah, baik. Lanjut ayat 6. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala bi'ad. Sekarang ditutup hidungnya. Sekarang ucapkan Rabbuka bi'ad. Coba sekarang jujur.
Masih ada nggak yang ketika mengucapkan itu ada nafas yang pengen keluar lewat hidung? Masih ada? Ada. Ya. Nanti kalau yang masih ada, coba nafasnya ya jangan sampai lewat hidung. Pak Ustadz kok nggak boleh lewat hidung? Nah, karena huruf yang hanya boleh melewati rongga hidung itu Mim huruf dan nun. Dan mim nun. dan nun. Dua huruf tersebut sering kita sebut sebagai huruf Al-Khaisum. al-khaishum, huruf gunnah, betul ya. Nah, kalau kita mengucapkan gunnah dan selainnya itu baru boleh masuk lewat hidung. Nah, ya, jadi rabbuka bi'at at. Nah, jangan at ya. Kalau at itu masuk baik. Ayat 7 sekarang. Irama dzatil imad. Irama dzatil imad. Allati lam yukhlaqa mithluha fil bilad. التي لم يخلق Fil bilad. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. Insyaallah. Ro-nya tebal atau tipis? tipis Tipis ya. Wafir'auna dzil Baik, sekarang kita masuk ke ayat berapa? 11. Baik, kita baca dulu ya sekali teman-teman sekali ya. Wa fir'auna dzil autadil ladzina taghaw fil bilad. wa fir'auna dzil ladzina Betul. Nah, ya. Kalau kita mulainya dari ayat 11, nah, kira-kira gimana cara bacanya? Silakan. Baik, Masya Allah. Nah, alif di sini statusnya sebagai apa? Alif lam samsiah. Hamzah wasal. Nah, di sini alif ini statusnya sebagai hamzah Wasal. wasol. Nah, hamzah wasol. Apa itu hamzah wasol? Ayo, apa itu hamzah wasol? Pengganti. Pengganti. Belum. Bukan pengganti. Alif yang tidak berharokat. Hamzah wasol adalah alif yang tidak berharokat apabila ia dibaca wasol. Jadi kalau misalkan kita baca dari ayat sebelumnya, wa fir'auna dzil autadil ladzi. Nah, di sini status alif dia tidak berfungsi. Ya, tidak berfungsi. Tapi dia langsung masuk ke huruf lam. Ya, masuk ke dalam huruf lam. Kenapa kok langsung masuk ke dalam huruf lam? Ada tasdid. Karena ada
tasydid. Betul ya, karena ada tasydid. Allazi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok dibaca alladzi, tidak illadzi, tidak ulladzi? Karena kalau ada hamzah wasol, alif Karena ada berhadapan alif dengan lam lam. itu dibaca allazi, dibaca Karena Ada Karena lam. huruf ketiganya kasroh, dibaca fathah. fathah. oh Karena ya lam. fathah. Kalau alif lam, kemudian setelahnya huruf lam, itu penjelasan daripada alif lam syamsiyah. Nah, yang saya tanya tadi, alif ini kenapa dia ketika berhenti, kita mulainya dari sini, dia diberikan harokat fathah. Padahal tidak ada kejelasan di sana fathah kah, kasroh kah, atau dhammah. Nah, tetapi kenapa kita bacanya alladzina taghaw fil bilad. Nah, kenapa? Kenapa diberi A? Udah hukumnya Karena huruf begitu di kalau ada depannya alif lam baca fathah. baca fathah. Kalau misalnya tergantung huruf, kalau yang lain huruf ketiga kasro. ketiganya Huruf ketiga kasro. Dilihat dari Masya baris huruf Allah. ketiganya. Huruf ketiganya fathah. Fathah. Karena huruf ketiganya fathah. Masya Allah. Oke. Karena huruf ketiganya fathah, Ustadz. Nah, coba kita lihat. Ini huruf ketiganya apa? mana? Kasroh. Oh, berarti nanti ini dibacanya apa? Nah, dibaca kasroh. Kalau ini huruf ketiganya apa? Fathah. Fathah. Fathah atau fathah, Ustaz? Kan ini 1, 2, 3. Kasro. Kalau alif Ilam lam dua. hamzah wasol harus dibaca semuanya, harus dibaca fathah. Mengikuti kaidah itu Ustaz, alif lam samsia Ustaz ya? Iya, aturannya Oh, gitu. Kaidah alif lam samsia bukan Ustaz? Oh, harus menggunakan kaidah alif lam Samsia bukan Ustaz? samsia. Kalau nggak ada kaidah lam samsia berarti dibaca kasroh gitu. Enggak, karena kan alif Tergantung huruf di depannya. Tergantung di huruf di depannya. Karena Oke. ada lam. Nah, ada lam, Karena ada ada apa? hamzah wasol. Coba satu orang. Siapa yang mau membuat ngejelasin? Karena ada tasdid, fathah, jadi mengalahkan huruf yang lainnya. Karena ada tasdid dan fathah mengalahkan huruf lainnya. Iya betul, itu hamzah wasol ya nanti ketika dibaca wasol. Cuman yang saya tanyakan, ketika kita mulai membaca ibtidak dari sini, memulai bacaan dari sini, kenapa alif ini kita berikan status fathah? Karena huruf lam. Huruf yang ketiga kan fathah. Tasdidnya Nah, itu salah bisa satu sebabnya ketiga adalah kasroh. huruf ketiga dari alif atau hamzah wasol itu berharokat yang fathah. Yang mana yang fathah? Lamnya kan ada dua. lamnya dua. Oh, huruf ketiganya lam, padahal kan seharusnya huruf ketiganya zal. Huruf pertama kan alif. Nah, coba kita lihat di sini ada tasdid. Kalau ada tasdid berarti hurufnya ada berapa? Ada dua. Ada dua. Ada Jadi dua lam. hurufnya gini. Ada dua. Alif, lam baru dal. Nah, gini. Yang satu berharokat. Nah, jadi huruf ketiganya apa? 1, 2, 3. Huruf ketiganya lam yang berharokat fathah. Hamzah wasolnya dibaca fathah. Tapi nanti Ustadz, saya pernah bertemu dengan misalkan kalimat ittaqullah. Karena ada bukan lam, alif lam. Ayo, ittaqullah. Nah, itu ada Huruf ketiganya alif. fathah. Taknya dua. Kan tadi yang ini kalau huruf ketiganya fathah dia dibaca a, alladzi, karena huruf ketiganya fathah. Ada kata ittaqullah seperti ini. Pengecualian kan.
Semua Afwan. selain alif Fi'il. lam, semuanya kasroh. Fi'il Walaupun Ustaz. Fi'il. Nah, gini nih. Fi'il amr ya Ustaz ya. Ittaqullah. Kenapa hamzah wasolnya diberikan harokat kasroh? Kan huruf ketiganya seharusnya Fathah. ta. Fathah. Kenapa? Karena kata kerja ya Ustaz. Karena kata kerja Ustadz. Boleh, karena kata kerja. Kalau kata benda, beda lagi Kak. Karena sebelumnya Baik ya. Nah, nanti insya Allah ada kelas khusus ya. Kita bahas, insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas sedikit tentang hamzah wa polanya itu. hamzah wassol. Polanya Ya, hamzah ta'ala. wassol. Supaya teman-teman lebih memahami. Ya, jadi nanti diharapkan pekan depan hadir lagi ya. Kita bahas tentang hamzah wassol. Ya, itu aneh ya. Ustadz, kalau yang ini dibaca hamzah, hamzahnya dibaca a, kalau yang ittaqullah kok dibaca i, ya padahal huruf ketiganya kan huruf ta dan ta harokatnya fat. Nah, seperti itu nanti kita akan cari sebabnya. Dan salah satu cara mencari harokat hamzah wasol adalah dengan melihat huruf ke Astagfirullahaladzim. dengan melihat huruf ke berapa? Tiga. Huruf ketiga. Huruf ketiga dari huruf hamzah wasol. Nah, jadi dihitungnya dari sini 1, 2, 3. Nah, tadi karena huruf lamnya bertasydid, jadi lamnya itu seharusnya ada 2. Alif, lam sukun, lam berharokat fathah. Nah, lam yang berharokat fathah itu huruf ketiga. Lihat harokatnya apa. Nah, nanti harokat yang itulah yang digunakan ketika membaca hamzah wasol. Itu baru hamzah wasol ya, sudah mau habis waktunya. Bisa Ustaz. Gimana? Kalau dia nun di situ. Ya gimana? Kalau nun kecil di bawahnya. Kalau nun kecil di bawahnya. Kalau nun putus suaranya. Bawahnya itu. Oh, nunggu. Kan biasanya itu ada nilazi. Ini yang dibacanya. Nilazi. Oh, Ustaz gimana kalau misalkan di sini ada huruf nun kecil? Tidak wasol. Lanjut. Ya gitu betul. Kalau di sini. Iya. Kalau di sini Ustaz ada nun kecil gitu ya. Nah, ini namanya nun apa? Nun? Betul ya. Nun ya, betul. Kalau dia ada huruf nun kecil ini, dia nanti masuknya bukan ke hamzah wasolnya bacanya. Ya. Nanti nun kecil ini statusnya ada di huruf sebelumnya. Kenapa Ustaz? Karena sebelumnya hurufnya itu biasanya tanwin. Qul huwallahu ahadun. Nah, ada huruf nun ya. Ada huruf nun yang nggak tahu nih harokatnya harus apa. Maka diberikan kasroh. Qul huwallahu ahadun illa. Nah, itu nun niqoyah ini disebabkan karena pertemuan antara tanwin dengan hamzah wasol. Nah, ya. Baik, kita lanjut dulu. Nanti takutnya tidak selesai ya satu ayat. Baik. Jadi ini kalau kita tidak dari sini bacanya apa? Alladzi. Tapi kalau kita mewasol dari ayat sebelumnya bacanya apa? Nah, kita lihat dulu ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya illadzi, ulladzi, alladzi. Nah, ya, tadi ayat sebelumnya apa? Ayat sebelumnya huruf dal berharokat kasroh. Berarti ayat 11-nya dibaca gimana? Dilladzi. Nah, kalau dia wasol ini dianggap tidak ada. Nah, ya. Jadi hamzah wasol itu dia dianggap tidak ada. Ya, padahal dia ada di sana. Nah, ya. Dia dianggap tidak ada ketika bacaannya diwasol. Tapi dia akan dibutuhkan sekali apabila nanti kita memulai bacaan dari sini. Nah, ya. Kenapa Ustadz?
kalau ditulis hamzah wasol itu kok nggak ada langsung dikasih harokatnya, ya. Nah, itu salah satunya apabila kita membaca wasol supaya tidak membuat bingung. Jadi tidak dibaca au tadi alladzi seperti itu. Nah, lebih bingung nanti ya, lebih bingung. Nah, mending ini dihilangkan, mungkin para ulama ya, dihilangkan, cuman kita bahas ya pembahasan bab hamzah wasol dan pembahasannya ada ya. Nah, baik. Kita lanjut. Itu hamzah wasol. Nanti insya Allah lebih banyaknya kita akan singgung di pertemuan berikutnya ya. Kita lanjut dulu. Alladzi mat apa? Matabi. At-tabi'i. Alladzi zi itu makhrajnya di mana? Ada yang tahu nggak? Ujung lidah. Ujung Lisan. Makhrajnya Ujung lidah di Ujung lidah ujung gigi seri atas. Menyentuh gigi seri. wadha'u waddalu wadhalil ulya min tarafaihima. Nah, itu ya dalilnya. Jadi di mana Ustaz makhrajnya? Makhrajnya ada di ujung lidah. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Ujung gigi seri atas. Alladzi. Nah, jangan sampai dia jadi huruf dal. Alladzi. Nah, bukan. Dan juga bukan huruf zai. Allazi. Bukan ya, tapi dia huruf dal. Alladzina to. Nah, ini huruf to, ini huruf yang tebal. Jadi jangan sampai ini Afwan ada suara yang masuk. Iya, ada suara yang berguru itu. Suara Dulu, maaf. angin ya. Kayaknya suara kipas angin atau baik, ini dulu ya. Alladzina to. Nah, ada to. Coba ikutin. Alladzina betul sekali ya. Alladzina huruf o itu dia dibaca tebal. Kenapa huruf o dibaca tebal? Karena huruf o memiliki sifat yang namanya itbaqo. Nah, sifat apa namanya? Itbaqo. Nah, itbaqo ya. Ustaz, huruf itu ada sifat ya. Huruf itu ada makhrajnya, di mana tempat dia keluar, dan juga ada sifat huruf. Sama. Manusia juga ada makhrajnya. Di mana tempat keluar manusia ada. Bagaimana sifat manusia ada. Nah, salah satu sifat huruf adalah itbaqo. Dan itbaq ini adalah sifat yang selalu melekat kepada huruf itu. Contohnya, huruf to memiliki sifat itbaq. Maka ketika huruf to ini mau di mana saja, sifat itbaq ini akan selalu ada. Sama seperti manusia. Manusia punya sifat enggak? Punya. Sifat manusia ada yang kekal enggak? Ada yang kekal ya. Sifat manusia ada yang kekal selamanya, maksudnya bukan kekal abadi maksudnya selamanya ya, itu akan selalu melekat. Namanya itu lazimah. Dia akan selalu melekat sifatnya. Ada yang sifatnya kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Nah, itu ya. Sama dengan huruf. Contohnya tadi huruf to. Huruf to dia punya sifat itbaq yang selalu tebal. To. Jadi jangan sampai dibaca to, tapi to. Nah, gitu ya. Nah, sama seperti manusia tadi. Ustadz, emang apa Ustadz sifat yang selalu melekat kepada manusia? Apa kira-kira sifat yang melekat yang pasti akan ada selamanya di setiap orang? Marah-marah Ustaz. Apa? Saling butuh. Saling butuh. Oke, kadang-kadang kita bisa sendiri. Nah, gimana? Ayo, yang selalu ada
pada manusia itu adalah sifat Salah, kelamin. Dando. Salah. Paham nggak? Sifat ego. Sifat kelamin manusia itu akan selalu ada. Contoh, saya sejak lahir itu laki-laki. Maka sampai kapanpun laki-laki terus. Mau nanti masih hidup tetap dipanggil laki-laki. Sifat nanti misalkan kita sudah wafat tetap dijuluki laki-laki. Nah, bukan kita ya, maksudnya saya gitu ya. Saya laki-laki. Sama ibu-ibu juga perempuan. Nanti seterusnya bakal perempuan. Nah, sifat huruf itu ada yang namanya sifat lazimah. Yang dia selalu melekat. Nah, salah satunya huruf itbaq. Huruf itbaq itu adalah sifat itbaq itu ada di huruf o. Nah, kita lanjut ya. Nanti di lain kesempatan kita akan singgung sedikit tentang sifatul huruf ya, karena ini penting. Bagaimana cara mengeluarkan huruf ini? Bagaimana karakter huruf ini? Nah, ya, itu nanti akan kita bahas sedikit. Ada waw sukun sebelumnya fathah hukumnya? Atau BI. Bukan. Lin. Nah, hukumnya lin. Betul. Hukumnya lin. Sekarang pertanyaan, Ustadz, kok di sini ada alif, Ustadz? Fungsinya apa, Ustadz? Alladzina taghaw fil bilad. Ini kok ada alif? Sifrul ya, Dia di sini alifnya untuk alif penambah. Alif apa? Penambah. Alif penambah. Ya, jadi alifnya tidak ada sangkut pautnya dengan bunyi. Mau diwasol, mau diwaqaf, tetap bacanya toghaw. Kalau diwasol bacanya toghaw. Ya. Nah, tidak ada misalkan Ustadz waqaf di sini berarti bacanya mat toghaw. Tidak. Ya, tapi bacanya apa? Tetap toghaw. Terus apa fungsinya di sini? Ada banyak fungsinya. Salah satu yang kami dapatkan kenapa ini ditulis di dalam Al-Qur'an adalah untuk memisahkan antara satu kata dengan kata ini. Nah, spasi lah maksudnya ya. Spasi itu bisa menggunakan huruf ini. Kita lihat. Alladzina, ayat berapa tadi? Ayat 11. Nah, biasanya dia ada tanda sifar. Tanda sifar. Nah, mustatil atau mustadir. Mustadir. Nah, kalau mustadir berarti dia dianggap tidak ada. Nah, ya, tidak dibaca, bukan tidak dibaca, memang tidak bisa dibaca. Seperti itu ya, memang tidak bisa dibaca. Tidak dianggap, tidak dianggap. Nah, tidak dianggap ya, seperti itu samalah boleh. Lanjut. Alladzina taghaw fi kalau kita waqaf apa kemarin kata saya? Alif lam. Boleh dibaca dua harakat. Alladzina taghaw fi. Misalkan sama sekali enggak sampai lagi misalkan. Waqaf di sana mat tabi'i. Tapi kalau misalkan kita sambung bacaannya, maka dia tidak boleh dibaca panjang. Alladzina taghaw fi. Tidak boleh. Tapi dia langsung ke huruf lam sukun. Sukun ya. Kenapa? Karena dia ada hamzah wasol ya, dia tidak boleh fil. Nah, jadi kalau huruf itu ada alif, tapi setelahnya ada huruf yang sukun, maka alifnya enggak berfungsi. Nah, ya alifnya tidak berfungsi. Ya harus dibaca wasol, maka disebut dengan hamzah wasol. Jadi langsung ke lam. Alladzina taghaw fil bilad. Nah, baik, sedikit lagi. La, ini hukumnya apa? Matobi'i. Arif sukun. Matobi'i. Nah, kalau lam ini saja hukumnya matobi'i. Nah, kebetulan kita waqaf di sini dan ada satu huruf sebelum waqaf. Dia harus disukunkan. Nah, akhirnya bertemulah antara mat tabi'i dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Jadi sukunnya palsu atau asli?
Sukun karena wakof, sukun palsu. Nah, sukun karena wakof seharusnya dia tidak sukun, tetapi dia harus menjadi sukun. Nah, berarti sukunnya palsu. Kalau mat tabi'i bertemu dengan sukun palsu, sebutnya apa? Mad sukun. Dibacanya berapa harokat? 2, 4, 6. Nah, boleh lebih dari 2 harokat. Ya, tapi tidak boleh terlalu panjang. Alladzina taghaw fil bilad. Itu terlalu panjang ya. Cukup maksimal itu 6. ya, 6 harokat. Seperti itu. Allahu a'lam bis-shawab. Nah, ini kita sudah sampai 23.9 ya. Nanti ada sesi tanya jawab insyaallah, ada sesi talakinya nanti insyaallah. Tapi sebelum itu ada sesi tanya jawab dan talaki. Kita dengarkan dulu, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Kang Gesa, dipersilakan. Baik, Ustaz Salman, syukran. Jazakallah khairan katsiran untuk malam hari ini materinya Ustaz. Sebelum dilanjutkan ke sesi berikutnya Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab ataupun sesi talakinya nanti ya Bapak Ibu ya. Kita mau tanya dulu nih Bapak Ibu. Akhir tahun biasanya identik dengan apa nih Bapak Ibu? Tahun baru. Tahun baru, oke. Apalagi nih? Liburan. Gimana? Liburan. Liburan. Baik, ada lagi? Kembang api. Jadi Nggak ada identik apa-apa Ustaz, nggak boleh. Liburan aja Ustaz. Tahun baru. baik. Iya, biasanya Ceria. kalau misalnya untuk akhir tahun itu, kalau misalnya untuk selanjutnya identik dengan semangat baru tentunya Bapak Ibu ya. Muhasabah Ya. diri Pak Ustadz. Benar, muhasabah diri. Dan juga mungkin sambil ngericek lagi resolusinya mungkin di tahun 2024 ini mungkin ada yang belum tercapai. Kemudian sambil tadi muhasabah diri, benar Bapak Ibu. Dan di sini pun kami dari Sobat Ngaji hanya sekedar ingin menginformasikan nih Bapak Ibu, karena kami pun memiliki sesuatu yang baru untuk Bapak Ibu semua. Cuman Gesa tidak akan menjelaskan secara detail, tapi insya Allah ini sesuatu yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Nah, di sini Gesa punya yang namanya kalender 2025 nih Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang pernah lihat sebelumnya ini kalender 2025-nya? Tuh, di sini ada judulnya besar ya. Tahsin Pola Asyik 2025 yang dimana di depannya sudah ada huruf-huruf hijaiyahnya tuh ya. Waktu itu pernah sama Ustadz Ari pun sempat ditayangkan juga. Sempat ditayangkan juga ada videonya ya Bapak Ibu ya. Yang Ada lagunya. Iya benar. Nah, yang penasaran dengan produknya, dengan kalender 2025-nya, yang di mana ini kalender bukan sembarang kalender Bapak Ibu ya, dan kalendernya pun bukan hanya kalender Masehi juga, tetapi juga ada kalender Hijriyahnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang penasaran, yang ingin tanya lebih lanjut, ataupun yang sudah pernah lihat dan ingin langsung memiliki untuk produknya, Bapak Ibu, boleh nanti dihubungi saja ke Gesa ataupun ke Teh Syifa ya. Untuk informasi lebih lanjut, boleh hubungi Gesa ataupun Teh Syifa untuk kalender 2025 yang dimana untuk tahun ini luar biasa sesuai dengan ilmu-ilmu yang sudah disiapkan juga oleh Ustadz Ari dan juga tim. Di sini ada Tahsin Pola Asyik ya 2025 tuh luar biasa ya. Nanti boleh langsung. Bagaimana Ibu? Gambarnya nggak ada, mana coba lihat. Ya, ini gambarnya nggak ada nih. Oke, Gesa stop share sebentar ya. Untuk gambarnya bisa dilihat di Pak Ustadz, kalendernya lihat harganya berapa ya? Oh, ini dia. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kalendernya. Tuh. Kalender 2025 Tahsin Pola Asyik bersama Sobat Ngaji. Tuh. Di sini sudah dapatkan juga yang di mana materinya juga luar biasa, terutama untuk putra putrinya Bapak Ibu, untuk putra putri, untuk anak-anaknya juga. Nah, nanti untuk informasi lebih lanjut nanti akan disampaikan di by WhatsApp Bapak Ibu ya. Karena untuk sekarang supaya lebih efektif untuk waktunya, jadi kita akan lanjutkan kembali untuk bedah tajwid untuk surah Al-Fajr-nya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan lupa nanti yang penasaran dengan produknya boleh langsung saja kontak ke Gesa ataupun ke Teh Syifa Bapak Ibu ya. Baik. Dengan senang hati Bapak Ibu. Nah, mungkin sekarang kita langsung memasuki saja Ustaz Salman ke sesi tanya jawab terlebih dahulu ya. Ya. Baik. Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya ya,
mengenai materi pada malam hari ini, silakan gunakan fitur raise hand-nya. Nanti Gesa panggil namanya, kemudian silakan untuk bertanya. Bisa. Mau bertanya silakan, boleh gunakan fitur raise hand ya. Untuk yang pertama, di sini atas nama Fatir. Assalamualaikum Kak Fatir. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bergabung kembali Kak Fatir ya, malam hari ini ya, luar biasa ya. Kak Fatir silakan untuk pertanyaannya Kak Fatir. Pernah dengar nih katanya mau ada sobat ngaji di bulan Ramadan. Itu kapan ya yang ikut? Bagaimana Kak Fatir mau bisa diulang? Katanya ada sobat ngaji khusus di bulan Ramadan. Insya Allah. Bayar atau enggak? Baik, untuk di program bulan Ramadan, insya Allah sedang kami persiapkan, Kak Fatir dan juga Bapak Ibu semua. Tapi seperti yang di tahun lalu, yang telah kami laksanakan, Bapak Ibu, biasanya itu kalau di setelah sahur atau setelah subuh, itu biasanya ada murojaah bersama, ya, tadarusan bersama. Kemudian Khataman nanti, ya? iya benar, khataman, biasanya seperti itu. Untuk pagi-paginya. Itu yang bisa jelaskan untuk yang tahun lalu Bapak Ibu ya. Kemudian di pagi harinya ada kelas tahsin akbar juga, yang dimana materinya pun berbeda-beda setiap harinya. Nanti pun dilanjutkan kembali di sore harinya juga ada. Dan untuk yang kelas private-nya pun tetap ada di malam hari biasanya. Gitu. Ataupun kalaupun Bapak Ibu sudah bergabung di kelas private-nya, nanti Bapak Ibu juga akan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Nah, untuk program-program spesial lainnya sedang kami persiapkan dulu, Kak Fatir ya. Insya Allah akan lebih seru lagi dan membuat lebih semangat lagi untuk sobat ngaji semuanya. Ya. Baik, ada lagi mungkin pertanyaannya? Pak Ustadz mau tanya dong. Silakan, Ibu. Dengan Ibu siapa, maaf? Ibu Eis. Ibu Eis, silakan Ibu. Di mana Ibu Eis? Maaf nih, saya kan kayaknya belajar ikronya kan dulu ya waktu Baik. belum nikah. Baik, Ibu. Pas udah nikah kan kerja tuh, saya udah cerita banyak deh sama Teh Sipa nih intinya aja Baik. ya. Jadi saya benar-benar jujur saya belum paham ya berapa harokat ini nih gitu. Jadi Baik. saya belajar itu dulu cuma langsung ngaji aja gitu. Baik, baik. Nah, insya Allah jadi pilihan tepat Ibu bergabung bersama kami di Sobat Ngaji, Ibu ya. Ibu udah ikut kelas privatnya belum, Ibu? Belum. Belum. Boleh. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya tentang kelas privatnya, boleh nanti langsung hubungi ke Teh Syifa ya, Ibu ya. Karena untuk kelas privat untuk di sesi sekarang, untuk dari bulan November hingga bulan Desember itu sudah berjalan. Namun untuk kelas tahsin akbarnya tetap akan dilaksanakan setiap Rabu dan juga Ahad malam. Ya, seperti itu Ibu Is. Jadi silakan terus bergabung ya. Jadi Bapak Ibu, setiap hari Rabu dan Ahad malam jangan lupa di set remindernya. Ya, insya Allah untuk link Zoom-nya tetap sama seperti malam hari ini. Jadi Bapak Ibu segera bisa langsung bergabung saja ya. Seperti itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Baik, ada lagi kah yang ingin ditanyakan untuk materi pada malam hari ini mungkin Bapak Ibu? Sepertinya Ustaz Salman ini sudah paham semua nih, ya. Dilihat dari ya, antusiasmenya betul, juga tadi, interaksinya luar biasa ya. Nah, di sini Kak Fatir meraiskan lagi nih. Silakan Kak Fatir. Halo, Kak Fatir. Kalau saya sih bukan paham Pak Ustadz karena baru ikut, jadi nggak tahu mau nanya apa gitu. Oh baik, jadi menyimak dulu Ibu ya. Iya, iya. Baik, nggak apa-apa Bu. Nanti kalau misalnya perlu rekaman untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya, nanti boleh hubungi kami Ibu ya, boleh ke Gesa ataupun ke Teh Syifa. Nanti Bapak Ibu bisa saksikan terlebih dahulu rekaman di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Gitu. Dan kalaupun Bapak Ibu, afwan Ibu, ada pun yang tertinggal mungkin di kelas malam hari ini, tadi mungkin agak telat masuk kelasnya, jangan khawatir Bapak Ibu. Insya Allah nanti setelah kelas ini berakhir, kami juga akan mengirimkan link untuk rekamannya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu di rumah bisa sambil menyaksikan kembali, bisa sambil belajar kembali. Begitu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan ataupun disampaikan? Ada Pak Ustadz. Silakan Ibu, dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Assalamualaikum Ibu Cucu dari Cicendo. Waalaikumsalam Ibu Cucu. Silakan Ibu Cucu. Dulu saya belajar tajwid itu waktu SD Pak. SD, SMP tidak dapat, SMA nggak dapat, kuliah nggak dapat, kerja nggak dapat. Sekarang usia udah di atas 50. Lupa. Madobi'i lupa. Itu ada bukunya nggak Pak yang khusus untuk belajar seperti itu barangkali? Baik. Dari awal lagi, dari
At-Tabi'i apa. Kalau membaca Al-Quran sih saya punya Al-Quran yang perjud itu sudah di atasnya ada keterangan IPA, IDKOM apa. Tapi kalau kita belajar khusus At-Tabi'i dan sebagainya itu ada buku khusus nggak yang bisa dipelajari lagi dari awal? Baik, mungkin Ustaz Salman mau dijawab langsung? Masya Allah, keren tadi langsung ya sama Kang Esa, Masya Allah. Untuk buku kita insya Allah nanti ada Kang Esa ya. Oke, nanti akan diusahakan oleh Ustadz Aris segera untuk launching. Tapi untuk sekarang kita melalui PDF dulu. Nah, nanti insya Allah jika PDF-nya itu filenya sudah siap, nah Allah berikan kemudahan akan launching. Nah, plus kita dapat PDF, plus dapat arahan dari gurunya. Nah, ini keren ya Sobat Ngaji ya. Jadi dapat PDF-nya, terus langsung dibina oleh asatidnya. Nah, itu mungkin nanti untuk informasi lebih lanjut bisa tanya ke Teh Syifa ya, Kang Gesa ya. Benar sekali Ustaz Salman, syukran. Baik, kita tambahkan. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Ibu Cucu, nanti mungkin dan Bapak Ibu lainnya, mungkin untuk langkah-langkah awalnya, mungkin sambil belajar ataupun refresh kembali untuk materi-materi sebelumnya, Bapak Ibu, pertama mungkin kalau bisa sarankan boleh coba tanya dulu produk apa saja yang kami miliki, yang mungkin nanti bisa mensupport Bapak Ibu untuk mempelajari untuk materi-materinya, entah itu mungkin Al-Quran, ataupun materi-materi seperti poster tahsin, ataupun kalender tahsin yang tadi yang terbaru. Insya Allah di situ pun sudah ada materi-materi yang kami siapkan untuk Bapak Ibu semua. Kemudian selain itu, Bapak Ibu juga nanti bisa bergabung juga di kelas tahsin akbar nih, seperti malam hari ini dan juga ahad malam. Nah, selain itu pula, nanti Bapak Ibu pun jika ingin belajar lebih private lagi, yang dimana Ustadz Ari dan tim pun sudah menyiapkan untuk kurikulumnya. Nah, Bapak Ibu silakan bergabung ke kelas tahsin privatnya, yang dimana untuk kelas tahsin privatnya ada di hari apa dan jam berapa saja. Nah, nanti biasanya itu nanti akan kami buka setiap di akhir bulan ataupun di awal bulan untuk informasi kelas lebih lanjutnya. Untuk sejauh ini, alhamdulillah sudah lebih dari 40 kelas yang sedang berjalan Bapak Ibu. Dan untuk kelas tahsin privatnya itu sendiri, biasanya terdiri dari maksimal di 12 orang Bapak Ibu ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut nanti boleh tanya ke Gesa ataupun ke Teh Syifa Bapak Ibu ya. Seperti itu. Pak Ustadz mau nanya lagi boleh? Silakan Ibu Isma enggak? Itu maksudnya kalau kelas privat itu minimalnya 12 orang ya? Bukan maksudnya kalau privat sendiri bisa nggak? Untuk saat ini, Ibu, untuk 12 orang itu malah maksimalnya. Jadi tidak lebih dari 12 orang sebenarnya. Iya. Tapi kalau misalnya seminimum-minimumnya, biasanya untuk kelas privat itu paling sedikit biasanya di 5 orang. Rata-rata 5 orang. Ya. Kalau untuk nggak bisa privat, ya, maaf saya potong. Nggak bisa 2 orang deh gitu. Nggak bisa ya? berarti hanya berdua untuk Bapak Ibu dan juga asatidnya langsung ya. Nah, untuk saat ini, mohon maaf kami belum memiliki programnya. Jadi nanti mungkin untuk sarannya bisa kami tampung terlebih dahulu Bapak Ibu. Semoga nanti bisa kami bukakan untuk kelas privat yang benar-benar hanya one on one lah istilahnya ya, hanya berdua saja Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti segera informasikan. Baik Ibu. Iya, Bagaimana, soalnya Ibu? gini, kalau saya kayaknya karena udah usia, kayaknya butuh yang itu, yang cepat gitu loh. Baik Bu. Baik, biar lebih intensif ya untuk belajarnya ya. Insya Allah sarannya kami tampung terlebih dahulu. Nanti semoga kedepannya kami bisa bukakan untuk kelas privat yang benar-benar hanya asatid dan satu peserta saja Bapak Ibu ya. Dan mungkin sekedar informasi saja untuk saat ini dari Ustadz Ari dan juga tim sedang mempersiapkan juga untuk kelas barunya. Sejauh ini kan untuk kelas privatasi itu rata-rata untuk pesertanya adalah kelas dewasa, Bapak Ibu. Nah, saat ini sedang dipersiapkan untuk khusus kelas anak. Nah, untuk yang juniornya. Nah, nanti insya Allah akan kami informasikan ya, jika buka. Kalau anak kecil, saya udah nggak punya anak kecil. Oh, baik. Punya cucu boleh tuh Pak Ustadz. Iya, benar. Cucu juga belum punya cucu. Baik. Nanti kalau ada kelas tambahan lagi untuk kelas privatnya, nanti kami informasikan Bapak Ibu ya. Insya Allah setiap bulannya akan kami buka untuk kelas privat tahsinnya. Ya, ada kelas privat tahsin tajwid, kemudian ada kelas privat tahsin untuk makhrajnya juga, ada juga kelas privat tahsin untuk yang makomat, Bapak Ibu ya. Gitu. Kalau dekat mah ya, kalau di Jakarta mah saya mau yang langsung offline ya. aja. Iya. Kalau saat ini untuk Sobat Ngaji dan tim untuk base-nya semuanya dari Kota Bandung Ibu ya. Iya, benar. Doakan Bapak Ibu semoga semakin luas untuk timnya.
semoga semakin berkembang lagi dan harapan kami pun nanti belajarnya tidak hanya online saja Bapak Ibu, semoga bisa offline juga Bapak Ibu ya. Iya. Jadi Bapak Ibu pun bisa lebih semangat lagi untuk memperbaiki ataupun merojaahnya ya, insya Allah. Seperti itu. Yang penting Ibu dan Bapak juga tetap istiqomah, konsisten untuk mengikuti kelas yang kami buka, Bapak Ibu ya, terutama untuk kelas Inakbar ya. Ustaz, Ya. maaf. Sebenarnya kalau suami mah ngaji udah tajwidnya udah lancar banget. Cuma kalau saya diajarin sama suami saya nggak fokus. Nanti kalau saya ini ngucapinnya tuh jadinya bikin ketawa, nggak fokus. Jadi kata suami saya, udah sama Ustadz aja deh gitu. Banyak distraksinya Ibu ya, jadi lebih baik Iya. disarankannya dengan Kalau nggak ada, asatidz biasa yang kalau lainnya. saya, maaf saya potong. Biasanya pengalaman saya yang udah pernah saya jalanin ya, untuk saya belajar waktu itu pas kebenaran lagi COVID. Nah itu saya ngambil guru ngambil ustazah online. Tapi saya cuma 2 orang, adik saya sama saya gitu. Baik. Itu nggak ada ya? Sejauh ini belum Ibu. Belum ada yang kelas privat yang benar-benar privatnya saja ya. Jadi sejauh ini memang minimum di 5 orang, nanti maksimalnya di 12 orang. Seperti itu. Oh gitu, iya deh. Nanti kami tampung Ibu, semoga bisa segera kami buka untuk kelas privat yang benar-benar one on one ya dengan asatidz. Harapannya kami pun ingin dibukakan sesuai dengan request dari Bapak Ibu semua, karena permintaan ini pun sebenarnya tidak hanya dari Ibu saja, kebetulan juga sempat ada bertanya kepada kami juga, namun saat ini sedang kami persiapkan terlebih dahulu untuk kelasnya ya, seperti itu. Iya. Emang Bandungnya di mana sih Pak Ustadz? Baik, untuk kami, untuk sebenarnya untuk base-nya ataupun kantor pusatnya itu ada di daerah Cibiru, Kabupaten Bandung. Ya. Oh, Cibiru. Benar, daerah Cibiru, Cununuk. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau main ke kami sambil melihat produk-produk kami, misalnya ada Al-Quran ataupun poster-poster lainnya dari juga, boleh nanti berkabar aja ya Bapak Ibu ya. Oh iya. Terima kasih ya Pak Ustadz ya. Senang hati. Baik. Ustaz Salman, mungkin kita masuk saja untuk sesi talaki ya. Ya, betul. Untuk talakinya dari ayat berapa sampai berapa nih, Ustaz? Untuk talakinya kita dari ayat 8. Dari ayat ke-8 sampai dengan? Sampai ayat 11. 8 sampai dengan 11 ya. Baik, Bapak Ibu, untuk yang ingin talaki, silakan gunakan fitur raise hand-nya sekarang ya. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang mengangkat tangannya, Ustaz Salman. Kita langsung panggil saja ya, secara berurutan. Baik, untuk yang pertama, Assalamualaikum Kak Fatir, silakan Kak Fatir. Assalamualaikum Kak Fatir, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan boleh dimulai dari ayat ke-8 hingga ayat ke-11 ya. Ya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allati lam yukhlaq misluha. Qafnya hati-hati. Allati lam yukhlaq. Itu dipantulin. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wasamudalladzina jabus sahra bil wad. Wa fir'auna dil autad. Alladzina Tonya nggak panjang. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw. Tonya nggak panjang. Coba ulangi. Huruf tonya jangan alladzina to. Nah, jangan. Tapi tonya pendek. Alladzina taghaw. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Ya, nanti latihan lagi ya, harus sering-sering baca Al-Qur'annya. Ya, harus sering baca Al-Qur'an supaya apa? Nanti lidahnya ya ketika kita mengucapkan lisannya itu tidak kaku, tidak berat ya. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum rim bifaqihi. Kata Imam Jazari illa riyadatum rim bifaqihi. Jangan sampai kita melupakan yang namanya latihan. Ya, barakallahu fiik. Lanjut. Syukran Kak Fatir.
untuk talakinya ya. Untuk selanjutnya sesuai dengan urutan Bapak Ibu, di sini ada Ibu Rita Andriani. Assalamualaikum Ibu Rita Andriani. Ya, Waalaikumsalam, Silakan Pak Ibu. Ustadz. Ya, yang Ayat Ayat 8. ke-8 sampai dengan 11 Ibu. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad. Oke, ulangi coba. Wa thamud alladzina jabus. Nah, langsung ya. Wa thamud alladzina jabus. Langsung, jangan bu, jangan panjang bunya, langsung. Jambus soh. Bussoh wa thamud alladzina jabus robil wad. Ulangi, wa thamud alladzina jabus bil wad. Wa thamud alladzina jabus robil wad. Betul. Terus Wa fir'auna dzil autad. ya. Alladzina taghaw fil bilad. Masya Allah, cukup ya. Barakallahu fiik. Nanti harus sering-sering dilatih ya. Nah, ini catatannya tadi kalau misalkan ada hamzah wasol, ada lam ya, terus ada garis-garis seperti ini, cuma di depannya ada tasdid. Nah, maka dari bus langsung masuk ke huruf shad ya. Jadi tidak perlu dipanjangin lagi. Wawunya jangan dipanjangin ya, jangan jambus. Jangan. Tapi langsung jabus bil wad. Seperti itu. Jabus bil wad. Ya, betul. Mumtaz. Lanjut. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Masya Allah, syukran Ibu Rita. Selanjutnya ada dengan senang hati Ibu. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Ibu Hani. Waalaikumsalam Ustadz. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanya jangan terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alladzi lam yukhlaq mithluha bil bilad. Ulangi, fi-nya harus jelas. Mithluha fil bilad. Yang pertama fi, yang kedua bi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa samudal ladzina jabul suh. Nah, jangan bul. Gak ada bul. Tapi bussoh. Wa samudal ladzina jabus sukhra bil wad. Wa fir'auna dil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Masya Allah, barakallah ya. Nah, catatannya tetap di sini ya. Tadi banyak yang terjebak di sini. Nah, ya. Nah, jangan sampai dia dibaca bul atau dibaca panjang ya. Kecuali kalau kita wakaf di sini, baru boleh jambu. Nah, kalau kita wasol bacanya, maka tidak berfungsi lagi waw sukunnya, alif ini tidak berfungsi, lam ini tidak berfungsi, langsung masuk ke shad. Nah, itu cara bacanya ya. Cara bacanya alif tadi tidak berfungsi. Tapi kalau misalkan secara rasam penulisan apakah ada fungsinya Ustaz? Ada. Ya, kalau cara baca dia tidak ada fungsi. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Baik, syukran Ibu Hani. Selanjutnya
ada Assalamualaikum Bapak Ahmad Hatta. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir Nah, rajim. to-nya jangan panjang. A'udzu billahi minasyaiton. To-nya lebih panjang daripada mat-mat yang lainnya. Harus sama. Ya, wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafzu fi nadhirihi kamitslihi. Harus semisal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Harus sama. Jadi jangan yang satu lebih panjang, yang satu lebih pendek. Nah, mat tabi'i. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allati lam yuhlaq misluha fil bilad. Wa samudal ladzina jabus sahra Ja-nya bil panjang. Alladzina jabus. Wa thamuda. Wa samudal ladzina jabus sahra bil wad. Huruf kho ini jangan sampai mantul ya. Wa thamudal ladzina jabus sakhra. Sakhra bukan. Tapi dia mengalir saja. Sakhra bil wad. Ulangi. Wa samudal ladzina jabus sahra bil wad. Ya, nanti dilatih lagi. Lanjut ayat 10. Wa fir'auna zil autad. Allazina taghaw fil bilad. Baik, Masya Allah. Nanti dilatih ya untuk yang tadi supaya huruf kho-nya tidak mantul. Karena yang boleh dipantulkan itu hanya 5 huruf saja yang tadi sudah kita sampaikan ya. Ada ba, ada jim, ada qaf, ada ta, ada dal. Hanya itu saja. Selebihnya ada jim satu lagi. Nah, selebihnya tidak dipantulkan. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Pak. Baik, syukron Bapak Ahmad Hatta. Ya, Selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk Ibu Popon. Assalamualaikum, Ibu Popon di Subang. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pokoknya jangan ikutan panjang juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita lihat kalau tempo kita cepat, dia jangan sampai ada yang lebih panjang. Misalkan tempo saya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan sampai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu tonya lebih panjang. Ya, memang tonya panjang, tapi harus sama dengan mat tabi'i yang lainnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan tonir. Ya, baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La-nya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Wa fir'auna dzil autad. Lamnya jangan mantul. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad. Betul. Alladzina taghaw fil bilad. Jangan alladzina Ingat tadi huruf to sifatnya apa? Tebal. Betul. Alladzina taghaw fil bilad.
alladzina taghaw fil bilad. Mumtaz, Masya Allah, Barakallah fiik. Nanti ya dilatih ya untuk huruf-huruf tebalnya. Baik, Ustaz. Baik, syukran Ibu Popon. Selanjutnya, Assalamualaikum Ibu Siska Apriani. Silakan Ibu Siska. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang baca Ibu siapa? Halo, Ibu Siska. Assalamualaikum Ibu Siska. Waalaikumsalam. Baik. Silakan. Baik, Dari mohon maaf ayat Bapak Ibu 8 sebelumnya. sampai ayat 11. Baik, mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya untuk yang sesi talak ini mohon izin untuk yang tidak dipanggil namanya mohon untuk di-mute terlebih dahulu ya, untuk dimatikan terlebih dahulu untuk mikrofonnya. Terima kasih. Silakan Ibu Siska. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Jangan roh, rah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ra, tapi ro. Dia harus tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanya jangan terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus Allati lam dari ayat 8. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Dalnya harus mantul. Fil bilad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ditambah bilad. Nah, jangan hanya bilad. Nah, tapi ada suaranya. Bilad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wasamudalladzina Nah, ini bukan jabus. dal. Ini huruf dal. Jangan sampai dia ada suara Z-nya. Wathamudal. Enggak. Wathamuda. Wathamudalladzi. Wasamudalladzina jabus sakhra bilwad. Nah, ro-nya panjang nggak nih kira-kira? Pendek. Pendek. Tadi dibacanya panjang. Coba ulangi. Wasamudalladzina jabus sakhra bilwad. Masih dibaca panjang. Ro-nya pendek. Robil. Wasamudalladzina jabus sakhra bilwad. Ya, terus? Wa fir'auna dzil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Baik, Masya Allah. Ibu Siska, nanti sering-sering ya dibaca Al-Quran ya, minimal sehari 5 kali. Ya, setelah sholat minimal dibaca. Kenapa? Untuk melatih. Supaya nanti kita tahu, oh ini huruf dal, ini huruf dal, ini huruf zai. Nah ya, jadi supaya tidak tertukar-tukar. Nah, nanti boleh juga ya. Nah, tadi ada kalendernya tadi itu bagus ya. Jadi setiap kita lihat tanggal, kita lihat huruf hijaiyah. Oh, ini huruf dal, ini huruf dal. Nah, seperti itu ya. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Lanjut, Kang Baik. Syukran, Siska. Selanjutnya, Assalamualaikum. Ada Ibu Uus. Silakan Ibu Uus.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nah, huruf H-nya jangan tercampur sama huruf Kho ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada suara itunya. Jadi dia harus mulus. Bismillahirrahmanirrahim. Allati lam yukhlaq Mithluha. Terbalik. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa samud alladzina jabu sakhra bil Nah, kembali lagi terjadi. Di sini jangan dibaca panjang. Nah, di sini jangan dibaca panjang karena lihat setelahnya ada huruf yang bertasydid. Jadi, maupun di sini ada waw, ada alif, 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 alif. Mau berapa alifnya? Asalkan di depannya ada huruf yang bertasydid, dia tidak berlaku. Mau sebanyak apa nih di sini ada hurufnya? Kalau setelahnya ada huruf yang bertasydid ini, maka ini tidak lagi dibaca. Walaupun di sini ada waw sukun dan sebelumnya dhammah, memang dia dibaca mad tabi'i. Cuman karena di depannya ada hamzah wasol, maka tidak lagi dibaca mad tabi'i. Jadi langsung jabus. Jangan lagi jabu. Nah, jadi jangan dipanjangin. Jabus. Nah, gitu. Ulangi. Jabus. Wathamudal. Ulangi. Wathamudal ladzina jabus sakhra bilad. Bilwad. Wanya ketinggalan. Wathamudal ladzina jabus sakhra bilwad. Wa fir'auna dzil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Sudah Pak Ustaz. Terus? Oh, sudah ya? Ulangi, coba. Alladzina taghaw fil bilad. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, nanti ya, diingat-ingat ya, kalau ada hamzah wasol, ada tasydid setelahnya, nah jangan lagi dibaca panjang. Ya, jadi mad tabi'inya tidak berlaku lagi. Kecuali kalau kita waqaf. Waqafnya pas di sini ya, baru ya. Jadi bacanya wa thamudalladzina jabus sakh alladzina jabu. Nah, tapi kalau kita wasol ke setelahnya, dia langsung wa thamudalladzina jabus sakhra bil wad. Seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Baik, syukran Ibu Us untuk talakinya malam hari ini. Ustaz Salman, afwan, waktu sudah menunjukkan pukul 21:16, apakah masih dilanjutkan untuk talakinya atau bagaimana? Cukup ya, Kang Gesa, cukup sepertinya. Baik, baik. Punten Bapak Ibu, untuk malam hari ini, karena waktunya pun terbatas, mohon maaf lahir dan batin, belum bisa kami akomodir untuk talakinya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu insya Allah bisa mengikuti kembali, insya Allah di pekan depan. Insya Allah untuk surahnya pun masih lanjutannya masih sama di surah Al-Fajr ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf untuk kesempatannya karena waktunya pun terbatas dan mengingat juga di beberapa wilayah pun sudah lebih malam ya, malam hari ini. Baik, Ustaz Salman, sebelum ditutup, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Baik, insya Allah ya. Nah, alhamdulillah. Afwan sebelumnya tadi yang belum kebagian untuk talaki, nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya atau di kesempatan-kesempatan lainnya kita bisa saling menyimak ya insya Allah. Tetap kita sama-sama saling mendoakan kebaikan ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu belajar. Saya ingin menyampaikan sebuah perkataan
Ya, kata Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sarawi, beliau menyampaikan, jangan sampai kita mengabaikan yang namanya Al-Quran. Sehari minimal kita ada berinteraksinya dengan Al-Quran. Kenapa kok harus seperti itu, Ustaz? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, ya. Karena Al-Quran itu hudal linnas. Nah, ya, hudal linnas sebagai petunjuk kita. Cobalah minimal, ya. Kata Syekh Ahmad Isal Ma'sarawi itu, bacalah Al-Quran yatlunahu haqqa tilawatih, dengan sebaik-baiknya bacaan, dengan bacaan yang betul-betul, yang benar makhrajnya, benar sifatnya, tepat tajwidnya, tepat berhentinya, benar untuk melanjutkannya, ya. Yatlunahu haqqa tilawati, itu ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 121. Kemudian beliau menyambutkan melanjutkan, ya. Jika tidak mampu, ya, dengan membaca yang tadi kadarnya, maka faqra'u ma tayassara min. Pilihlah di Al-Quran itu yang paling mudah yang kamu baca. Ustadz, saya hanya bisa lancar baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap hari baca itu, Ustadz, ya enggak apa-apa. Nah, minimal besok nambah lagi. Saya hafal sekarang, Ustadz, atau saya bisa membaca dengan benar. Yang paling saya mudah membacanya surah An-Nas. Baca surah An-Nas. Nah, kemudian Syekh Ahmad Isa melanjutkan, jika masih tidak mampu lagi, nah ini ya, jika masih tidak mampu lagi, maka kata beliau, fastami'u lahu wa ansitu. Apa? Fastami'u lahu wa ansitu. Kita ambil handphone kita ambil radio kita ambil apalah ya, yang sehingga kita bisa fa'ansitu, ya, fastami'u lahu wa ansitu, mendengarkan Al-Quran itu dengan tenang, dengan baik, ya. Kita tidak bisa membaca dengan baik, kita baca yang mungkin saat ini yang kita pilih-pilih, ya, yang ini saya baru bisa bacanya, yang lainnya belum bisa, kita ambil yang itu, kita baca. Belum bisa baca yang mudah, apalagi yang sulit atau lagi yang lainnya, ya, maka kita cukup mendengarkan Al-Quran itu, ya. Pokoknya kata beliau itu, jangan sampai kita mengabaikan Al-Quran. Kita tidak belum bisa membacanya dengan baik. Kita pilih yang paling mudah, yang kita hafal mungkin surah-surah pendek. Belum bisa juga, maka kita ambil handphone kita bunyikan ayat-ayat Al-Quran dari handphone kita. Masih belum bisa juga, gimana Ustadz? Ya sudah, kita ambil dulu kalender, kita tempel di rumah. Itu ya. Minimal kita lihat dulu tuh huruf hijaiyahnya, ya. Pokoknya jangan sampai seharian kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Minimal kita baca basmalahnya. Nah, seperti itu, ya. Kenapa? Al-Quran itu hudallin nas. Al-Quran itu petunjuk untuk kita. Mustahil kalau kita ingin ke arah yang benar, cuman kita mengabaikan Al-Quran. Itu, ya. Nah, tadi bukan saya yang menyampaikan, tapi yang menyampaikan adalah seorang ahli qiraat, yang ahli di bidangnya ilmu tahsin, tajwid, ya. Beliau sang ahli, ya. Beliau grand syekh, ya, guru dari semuanya guru, ya, dan beliau itu adalah salah satu dari gurunya Syekh Misari, ya, saya Misari Rasid, ya, mungkin kita sering mendengar murotal beliau, ya, dan itu adalah gurunya Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sarawi. Beliau mengatakan seperti itu. Jangan kita sampai mengabaikan Al-Quran. Ya, itu saja untuk hari ini. Tetap semangat dan istiqomah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kalian itu orang mulia apabila kalian belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu kata Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu katsiran untuk Ustadz Salman untuk malam hari ini, luar biasa Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di malam hari ini di kelas Tahsin Akbarnya. Jangan lupa set lagi remindernya untuk bergabung kembali di Ahad malam dan juga di Rabu malam. Insya Allah untuk saat ini, sementara ini waktunya di 19:45 waktu Indonesia Barat, ya Bapak Ibu, ya. Insya Allah di 19:45 waktu Indonesia Barat.
Dan tentunya terus semangat Bapak Ibu untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ya. Karena itu pun sudah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tertera di surah Al-Muzammil ayat keempat. Dan insya Allah setiap huruf yang kita baca akan Allah balas dengan 10 kebaikan. Dan semoga Bapak Ibu yang mengikuti kelas ini Allah catat sebagai amal soleh untuk Bapak Ibu dan kita semua. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah. Baik Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin jika tadi masih ada beberapa yang belum bisa terakomodir, belum bisa ikut untuk talaki ataupun tanya jawabnya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Ahad malam dan juga di pekan depan Bapak Ibu. Dan mari kita akhiri saja, kita tutup dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang telah hadir di kajian pada malam hari ini. Syukran, jazakallahu khairan katsiran juga untuk Ustaz Salman untuk materinya pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan Bapak Ibu ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Bapak Ibu, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Selamat malam, selamat beristirahat dan mohon izin untuk kami akhiri. Sama-sama Ustadz, terima kasih banyak. Dengan senang hati Ibu. Ya.